kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa, dosen, serta petugas kampus terkait intoleransi beragama di lingkungan Universitas Bengkulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lola Ramadhani dengan NPM A1C024052 beserta rekan saya. Saya Nola Amanda dengan NPM A1C024060. Dan saya Yunda Claudia Putra Tena dengan NPM A1C024045. Silakan disimak videonya. Izin memperkenalkan diri, saya Lola Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam itu terkait fenomena intoleransi di lingkungan kampus. Baik, sekarang saya dengan Mbak siapa? Baik, perkenalkan nama Mbak Aulia Yusi Putri, Mbak dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Di organisasi BEM KBM UNIF ini Mbak menjabat sebagai Kepala Biro Internal Teritorial Unit 2025. Baik Mbak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama, apakah dalam organisasi yang Mbak ikuti itu pernah bekerja sama dengan kelompok berbeda agama, ataupun ada nggak anggota biro internal Mbak yang memiliki agama yang berbeda? Oke, Mbak izin menjawab ya. Kalau di BEM KBM UNIF ini, kalau berbeda agamanya itu ada. Kalau di biro sendiri itu ada 2 orang. Tapi kalau menjalin interaksi, terus bisa kerja sama kayak sama staf yang lain itu berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kalau untuk organisasi hima itu juga pernah kemarin Mbak itu menjabat sebagai sekretaris hima. Kami pernah kolaborasi ngadain kajian di bulan puasa Ramadan, itu kolaborasi sama anak PMK dan dia itu ketuanya itu dari agama lain, tapi dia mengambil kerohaniannya itu tapi bagian Islam gitu. Jadi kerjasamanya, jadi dia alihkan sama sekretaris dan anggotanya, dan itu pun berjalan dengan baik walaupun hanya memenuhi untuk cuman agama Islam saja, sedangkan ketuanya itu agama Kristen, tapi dia tidak menutup kemungkinan gitu untuk bekerja sama dengan kami. Terus acaranya kemarin itu sangat baik dan luar biasa sekali kalau menurut Mbak, dengan melihat antusias dari mereka walaupun berbeda agama, tapi mereka tetap menjalin hubungan dan sampai sekarang masih juga interaksinya baik. Nah, kalau untuk di BEM, Mbak selaku di biro ini, kalau untuk kerjasama misal mengadakan kegiatan itu sesama agama lain gitu belum ada. Iya. Baik Mbak, untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah pernah ada terjadi fenomena kasus intoleransi beragama dalam organisasi yang Mbak himpun? Oke, kalau di BEM ini, kalau misal kasusnya ini kasus intoleransi menolak gitu tentang agama, misal kayak ya kurang menghargai. Kalau di BEM ini tidak ada, tapi ini berdasarkan pengalaman Mbak. Kalau di hima kemarin ada. Ya, tapi ini Mbak sebutkan inisial aja ya. Karena kan kita juga harus menjaga kan, namanya juga harus menjaga nama baik dari adik dengan Mbak juga. Nah, kalau kemarin itu ada kasusnya, itu contoh kasusnya kemarin itu pas pelantikan di angkatan 22, karena kan hima Mbak itu kan campur kan, ada agama Kristen, agama Islam juga. Nah, salah satu pengurusnya itu ada ikut agama Kristen, tapi karena dilantik ini dengan agama Islam, jadi kita kan disumpahnya dengan Al-Quran kan. Jadi adik tingkat ini tadi dia menyesuaikan, sudah dibilang dia menyesuaikan, tapi ada salah satu di angkatan Mbak itu tuh ngomongnya kurang baik gitu. Iya, dia bisa dibilang tidak menghargai lah. Jadi dari salah satu omongannya tadi, jadi dia jadi dia tersinggung dan sakit hati. Jadi setelah habis pelantikan itu dia keluar dan terus dia nangis. Dari situ dia mulai tidak mau lagi aktif dan bahkan dia mau mengundurkan diri. Tapi tetap bertahan sampai akhir. Tapi maksud Mbak, dari kejadian itu dia tidak lagi aktif kayak sebelumnya. Itu kalau di hima, tapi kalau di BEM sekarang itu belum ada selama Mbak menjabat sebagai kepala biro kan. Karena kan kalau di biro ini kan mengetahui semua, terutamanya untuk terkhusus staf gitu. Karena kalau selama kegiatan organisasi kolaborasi kayak gitu nggak ada, belum ada. Semoga aja nggak ada ya. Iya, Min.
Oke, untuk pertanyaan yang ketiga itu Mbak, bagaimana Mbak selaku Menteri Biro Internal maupun di dalam Hima ya Mbak, dapat merangkul dan memupuk toleransi agama-agama dari mahasiswa-mahasiswanya tadi kan ada yang berbeda-beda agamanya Mbak. Oke. Kalau Mbak menjabat sebagai di biro ini, terutamanya kita kan di Indonesia ini kan memiliki 5 agama kan, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah jadi kan kalau itu Mbak tekankan itu di dalam diri Mbak sendiri. Nah jadi kan karena kan kita ini kan beragam juga punya budaya dan terus kita bukan agama yang memang kalau Indonesia ini kan mayoritasnya paling banyak itu kan Islam kan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita kan selalu akan berinteraksi, bersosial dengan agama-agama lain. Dan di situ pun Mbak menerapkan berperilakulah yang baik, bersikaplah yang baik walaupun mereka beda agama, tapi mereka itu kan punya keyakinan yang berbeda. Tapi kalau diajak kerjasama itu baik dengan mereka. Dan terus di internal sendiri Mbak juga menerapkan. Dan terus di internal sendiri kan itu kan punya 2 anggota kayak yang bukan Islam, tapi mereka sangat menghargai agama Islam. Dan Mbak juga menghargai agama mereka. Seperti salah satu contohnya, bukan di internal saja, di setiap kementerian, misal kalau ada kegiatan Mbak izin dulu Mbak, hari Sabtu dan Minggu kami ada beribadah mau ke gereja, boleh Mbak silakan gitu. Nah kalau di Islam ini kan kalau Mbak ya terutama kalau misal kayak hal-hal kecil aja, misal kayak ingatin sholat, ngajak sholat, itu Mbak juga ingatkan. Yang di agama Islam ayo ikut sholat dulu gini gitu Mbak. Intinya kita sudah mengingatkan. Dan terus Mbak juga ngomong apapun yang terjadi misalnya yang di antara kita staff ini, ya tetaplah berkomunikasi yang baik dan menghargai. Kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa, misalnya bahkan entah nanti akan ketemu, entah dia nanti akan menolong kita di tempat kerja, kita tidak tahu. Itu sih kalau dari Mbak. Baik, sekian video wawancara dengan Mbak Aulia terkait intoleransi dalam lingkungan kampus di organisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Aulia sudah mau diwawancara ya Mbak. Ya, sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, saya Lola Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya izin mewawancarai Bapak terkait intoleransi beragama. Sebelumnya Bapak dengan siapa? Atas nama saya Erdal Pribiano, saya Kasatpam di Universitas. Baik Pak, ada pun pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apakah pernah ada kejadian ataupun laporan tentang pertikaian karena perbedaan agama ataupun pandangan? Selama saya bekerja di sini, dalam pertikaian dalam agama itu sampai saat ini, insya Allah tidak ada terjadi masalah agama. Dan juga kita paling ras biasanya seperti yang Papua kemarin kan ada ras paling kalau agama, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terjadi miskomunikasi. Berarti ada sangat-sangat toleransi ya Pak. Oke, lanjut yang kedua Pak, bagaimana pihak kampus biasanya menangani jika terjadinya gesekan antar kelompok mahasiswa? Nah, kalau pihak kampus kejadian gesekan dari mahasiswa, kita dari pihak keamanan menyelesaikan dulu, mengambil dingin jangan sampai merusak barang universitas, dan kita melaporkan ke pihak pemerintah atau pihak universitas untuk mengetahui jangan sampai hal-hal ini berkepanjangan. Kita cukup sampai di sini bisa didamaikan dengan sesama mahasiswa atau universitas ataupun fakultas. Itu aja, nggak lebih. Terus yang terakhir Pak, menurut Bapak apakah fasilitas kampus ini sudah mendukung kerukunan antar umat beragama, misalnya kegiatan beragama? Ya, kalau untuk kerukunan beragama kita untuk fasilitas ya, mohon maaf, kalau untuk yang muslim kita kan ada shelter itu kan yang untuk masjid. Tapi kalau untuk muslim itu dia berkegiatan di aula-aula seperti di Visipol, di lab pembelajaran, kadang di GSG, dia berpindah-pindah. Jadi tidak ada ke tempatnya yang muslim yang terdiri sendiri. Itu aja yang penting yang non muslim, karena fasilitas yang lebih banyak muslim di sini, jadi mayoritasnya ya itu namanya shelter bukan masjid. Oh, shelter. Ya, kalau bahasa masjid kan dalam pembangunan mungkin beda karena kampus itu. Jadi shelter tempat kegiatan aktivitas mahasiswa universitas penting. Kan di bawahnya bisa kegiatan tuh, bola, mau diskusi, mau apa, kita
silakan. Itu aja. Baik Pak, itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Yunda Claudia Putretena dari Kampus Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai intoleransi beragama untuk tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, sebelumnya perkenalkan nama Ibu siapa? Oh iya, Ibu namanya Ibu Osana Nagiati. Ibu mengajar di program studi pendidikan Islam. Baik, pertama, itu bagaimana menurut Ibu menilai tingkat toleransi antar mahasiswa dari sudut pandang pendidik? Kalau selama ini ya Ibu, masalah toleransi agama khususnya di kampus kita ini sudah sangat bagus. Artinya tidak ada suatu perbedaan yang memaksakan, tidak memberikan itu, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan apa-apa yang berkaitan dengan kepercayaan mereka di luar konteks ada penekanan untuk apa ya, menindas atau untuk tidak menyetujui. Itu sampai sekarang juga. Jadi kita masih punya apa ya, privasi sih tidak ada yang menjadi permasalahan sampai detik. Selanjutnya, apakah pernah ada kasus intoleransi yang sampai dilakukan kepada pihak dosen dari fakultas? Setahu Ibu sampai saat ini belum. Ibu udah mengajar 40 tahun loh. Dari tahun 86. Hampir 40 tahun kan? Iya. Sebentar ya sayang ya. Nggak pernah ada kejadian yang seperti itu. Terus terakhir Ibu, bagaimana dosen berperan dalam menumbuhkan sikap toleran di dalam kelas? Oh, iya. Artinya kita di kelas sebagai seorang dosen tidak pernah membeda-bedakan baik dari suku, bangsa, agama, itu nggak pernah kita ada bedakan. Artinya semua mendapat kesempatan yang sama, kita perlakukan sama, sampai ke gender pun tidak pernah kita bedakan. Jadi apapun bentuknya semua mendapat hak yang sama. Ya. Baik, terima Oke, kasih Bu. terima kasih, sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan Mbak, nama saya Nadia dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mewawancarai Mbak tentang intoleransi di lingkungan kampus. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Mbak? Perkenalkan, nama saya Rahma dari program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Mbak, saya bacakan pertanyaannya ya. Yang pertama itu ada, apakah kamu merasa semua mahasiswa di UNIP ini sudah saling menghargai pendapat agama dan budaya? Saya merasakan ketika saya berkuliah di UNIP Bengkulu itu sangat menghargai, mahasiswa itu sangat menghargai, mentoleransi agama yang terjadi perbedaan antara teman-teman lainnya. Untuk yang selanjutnya itu, pernahkah kamu melihat atau mengalami sendiri sikap intoleransi di lingkungan kampus, misalnya di kelas, di kegiatan, ataupun media sosial? Untuk hal itu belum pernah ya Mbak saya melihat ataupun merasakan sendiri, karena saya merasakan teman-teman di Universitas Bengkulu ini baik, toleransi, dan mereka sangat menghargai perbedaan agama yang ada. Apakah langkah sederhana yang menurut kamu bisa dilakukan mahasiswa agar lebih toleran? Menurut saya karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika kan Mbak, sesuai dengan prinsip negara bahwa kita itu berbeda-beda, jadi kita tuh harus menghargai perbedaan antara satu sama lain biar seperti prinsip NKRI bahwa kita tuh negara yang kaya akan budaya, jadi kita nggak bisa buat mau menang sendiri dengan agama yang kita miliki ataupun kepercayaan kita. Terima kasih Mbak.